kami bahwa Engkaulah Allah satu-satunya harapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, itu yang selalu menjadi pegangan dalam hati kami, dalam hidup kami, dan membuat kami sampai saat ini bisa bertahan terus menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau lebih lagi bersukacita di dalam Engkau, dalam nama Yesus. Kita yang siap bersukacita sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada sukacita, kita masih mau terus memuji Tuhan. Amin. Dan kita kasih tos teman yang di sebelah-sebelah, katakan Tuhan Yesus ajaib. Amin. Karena hanya Yesus, nama Yesus yang paling dahsyat.
buat kebaikan dalam Engkau Tuhan yang mengenal kami Tuhan. Jauh sebelum kami ada, jauh sebelum kami tahu diri sendiri, Engkau dulu mengenal setiap kami Tuhan. Sama
kami ada saat ini karena Tuhan. Terima kasih. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena pintar, ataupun bukan karena kehebatan. Kami semua ada yang kasarnya hanya karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau mati di atas kayu salib demi kami. Kau bangkit dan kau menebus dosa-dosa kami. Dan tidak hanya itu saja, bahkan kau menyediakan suatu kesempatan bagi kami untuk bisa bersama-sama dengan Engkau. Bahwa kami bisa mengerti apa yang Kau mau bersama kami hidup. Dan untuk itulah kami ada pada saat ini untuk belajar mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Aku adalah seorang anak-Mu Tuhan yang banyak kekurangan, banyak kelemahan, yang dengan kekurangan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Segala kekurangan itu Kau sempurnakan dengan berkat-Mu ya Tuhan, supaya setiap kami semua tidak kehilangan esensi dari setiap firman yang diberitakan. Kau jagai kami, Kau jagai keluarga kami, orang yang kami cintai. Di malam hari ini semuanya terlindungi oleh kuasa Tuhan, sehingga kami bisa menikmati hari ini dalam keamanan dan ketentraman dan ada dengan sejahtera sukacita yang berlimpah harus dihadapi kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami, pujian dan segala ucapan syukur ke dalam nama saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengalami firman sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, terima kasih teman-teman semua. Ya, shalom. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita akan lagi persekutuan iman nanti itu ya. Vakum dari bulan 11 atau bulan 11 yang terakhir ya. Karena kesibukan baru 12 dan banyak hal sekali yang akhirnya tertunda dan sampai akhirnya di bulan Maret ini, April ya, di bulan April ini kita bisa menyelenggarakan lagi. Kenapa saya selalu bilang sama teman-teman kita harus adakan terus ini, karena memang kami ingin menyampaikan pesan-pesan Tuhan gitu yang kalau menurut kami itu benar-benar dibutuhkan saat ini bagi gereja Tuhan. Dan untuk mengingatkan kita bahwa kita hidup bukan hanya untuk hari ini aja gitu, tapi kita hidup karena ada satu tujuan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Kita kalau kita bilang di Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-22. Kalau ada boleh ditayangkan, saya bacakan. Kamu lihat bahwa iman bekerjasama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yang sudah ditayangkan, terima kasih. Kenapa kami kasih tema itu iman yang bekerjasama? Saya terkadang kesulitan untuk menyampaikan firman Tuhan itu karena terlalu banyak dalam pikiran ya. Dan kadang saya berpikir apakah saya bisa menyelesaikan itu dengan waktu yang sudah tersedia gitu. Tapi saya akan menyampaikan apa yang saya dapatkan. Banyak sekali di antara kita yang tidak selamat Bapak Ibu Saudara. Maaf kalau saya katakan seperti itu. Banyak. Saya kadang bertanya-tanya, karena saya diskusi sama anak saya, sama istri saya, apa mungkin Tuhan itu kalah gitu, dengan iblis? Karena hanya dua pribadi itu yang memperebutkan manusia. Masa itu Tuhan kalah? Memang kalau secara hakikatnya itu nggak mungkin Tuhan kalah kalau memang keputusan itu di tangan Tuhan sendiri. Tapi yang menjadi masalah adalah pertempuran atau perperangan untuk merebutkan jiwa manusia itu tidak bisa memakai kuasa Tuhan yang sempurna itu. Harus ada keputusan dari yang namanya
keputusan dari manusia, kembali lagi tergantung dari manusia itu sendiri. Dan saya melihat banyak sekali hal-hal sekarang itu yang membuat manusia, khususnya buat anak Tuhan, orang Kristen itu yang terkecoh oleh segala yang namanya atribut-atribut kerohanian, terkecoh sama segala atribut-atribut keagamawian, yang akhirnya membuat kita tuh merasa bahwa diri kita itu seakan-akan sudah menjadi miliknya Tuhan. Dan tanpa kita sadari, kita berjalan di dalam kegelapan, tetapi di saat kita sepertinya berpikir bahwa kita berjalan di dalam terang. Kalau dulu saya berjalan jelas di dalam kegelapan, karena tidak pernah ke gereja, tidak pernah baca Alkitab, apalagi memuji nyembah. Sekali setahun aja belum tentu dulu ke gereja. Jadi pada saat dulu pun, pada saat hidup di dalam dosa, dalam narkoba, dalam kehidupan yang bebas, saya menyadari bahwa saya ada di dalam kegelapan, dan saya berpikir pada saat itu memang lebih mengasihkan di dalam kegelapan itu. Tetapi ternyata pada saat lahir baru, pada saat hidup di dalam pertobatan, banyak hal yang saya alami. Dan saya melihat di dalam diri saya, dan juga saya melihat di dalam diri orang-orang lain yang sudah lahir baru. Yang kalau memang ukuran lahir baru itu hanyalah apabila kita dibaptis, kita mengaku Yesus sebagai Tuhan. Dan dari situ kita meninggalkan pola pemahaman kita meninggalkan teman-teman kita yang tidak benar, dan kita memulai suatu hidup yang baru, bergaul yang baru di dalam kehidupan anak Tuhan, dan kita berpikir bahwa kita sudah di dalam terang. Tapi sama seperti yang dulu saya sampaikan juga di sini, bahwa ternyata ada namanya surung. Itu kalau saya bagikan juga di PIH, bahwa surung itu melindungi mata, dan surung itu hanya bisa terlepas kalau benar kita tuh berpaling kepada Tuhan terus juga. Kalau yang belum tahu, apabila hati seseorang itu berpaling kepada Tuhan, maka surung-surung itu akan diangkat dari bawah. Dari situ saya mulai melihat lagi kehidupan gitu ya. Dan ternyata saya lebih sering melihat bagaimana anak-anak Tuhan itu terkecoh sama terang yang palsu. Segala kegiatan yang dilakukan itu benar terang. Segala bacaan Alkitab yang dibaca itu benar terang. Tapi banyak anak Tuhan yang menyangka bahwa terang itu tuh secara otomatis akan muncul dan masuk dalam diri kita. Kita tidak menyadari bahwa terang itu ternyata hanya ada bisa di depan pintu hati kita. Terang itu adalah Yesus sendiri yang hanya menutup hati kita, dan Dia menunggu kita untuk membuka. Tidak ada ayatnya dalam Alkitab bahwa Yesus itu mengetuk dan Dia membuka pintu hati kita. Di Wahyu ada dikatakan seperti itu. Jadi bisa bayangkan nggak teman-teman? Kita berjalan, kita pikir ada terang, tapi terang itu ada di luar kita. Dan terang yang ada di luar kita itu kalau saya katakan, kalau saya ilustrasikan seperti ada di belakang kita. Kalau kita berjalan di dalam kegelapan, terang itu ada di belakang kita, itu menurut saya tidak efektif ya. Hanya sama-sama. Tapi terang itu baru menjadi benar-benar berguna apabila terang itu ada di depan kita. Ada di jalan-jalan kita. Ada dalamnya kan firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya. Dan itu yang membuat saya tadi berkata, saya diskusi sama anak saya, apa mungkin Tuhan kalah? Walaupun saya tahu Tuhan pasti melakukan banyak hal, makanya di situ saya mulai mengambil suatu keputusan, bukan untuk menolong Tuhan, tidak. Tuhan tidak perlu ditolong. Tapi saya tahu bahwa pada saat Tuhan mengatakan marilah kepadaku yang tidak sudah berbondong-bondong, maka aku akan memberikan kepadamu pikulah kuk yang kupasang. Pada saat Yesus katakan pikulah kuk yang kupasang, artinya Dia mau menjadikan kita sebagai partner. Ya. Dia mau menjadikan kita sebagai rekan. Dan saya mengambil bagian itu. Jadi saya ingin menyampaikan lewat ini untuk mengingatkan. Saya berkata dengan teman-teman saya bersyukur
bersyukur teman-teman ada yang datang sini. Saya bilang saya tidak peduli mau yang datang atau tidak, tapi kita akan menyuarakan pikiran kita akan sampaikan keluar untuk mengingatkan orang bahwa engkau belum tentu selamat. Gitu. Bahkan kalau kata kasarnya kecil kemungkinan engkau selamat. Tadi jelas ya Paulus katakan, iman ketika sama perbuatan dan oleh perbuatan itu iman yang sempurna. Jadi antara iman kita kepada Yesus dan perbuatan kita, iman, orang bilang iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10:17 mengatakan seperti itu. Tapi orang lupa yang dikatakan bahwa Yesus katakan, ada yang mendengar tapi aku mengulurkan tanganku kepada orang Israel, tapi mereka tidak menyambut. Tidak menyambut. Itu kita pakai menjadi hiasan dan di Alkitab kita tertulis itu. Dulu saya waktu sekolah Alkitab ini, Alkitab ini lah. Maaf, ada Alkitab saya sebagai yang lebih kecil. Roma 10:17. Saya pikir tuh, kalau saya baca firman instan atau cepat atau lambat, itu akan membuat saya berubah. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Setelah di hati kita, pintu hati kita tutup, tidak bisa. Hanya ketukan yang mungkin dari yang keras sekali ketukan itu sampai pelan sekali. Dan yang kita khawatirkan adalah apabila akhirnya Yesusnya yang mengetuk, akhirnya pergi gitu. Saya kemarin merenung sama teman sama saya senang banget sama Ziko sekarang ya. Ziko nggak bisa, biasanya ikut kalian di sini. Kami sudah diskusi. Kita mau bahas antara Petrus, antara Paulus, antara Yudas. Tiga-tiganya memiliki dosa yang berat. Tetapi dua memberikan respon yang sangat baik. Tetapi satu yang kita katakan adalah Yudas. Dia mengambil respon yang salah. Karena saya berpikir bagaimana mungkin saat dia berjalan dalam penuh penyesalan, selama perjalanan itu tidak ada Roh Kudus yang berbicara. Bapak Ibu Saudara, waktu dulu saya masuk sekolah kita di Ungaran, saya pernah merasa bersalah sekali karena saya membawa kendaraan boncengan sama teman saya, kami kecelakaan, dan teman saya itu lebih parah lukanya dari saya. Saya tuh merasa gak enak hati sekali. Saya merasa, aduh kenapa bukan saya gitu yang lebih parah. Dan waktu itu di dalam kamar saya, pas banget ada acara di malam hari, ada acara. Jadi teman-teman saya ngumpul di acara itu karena saya masih luka-luka, saya ada di kamar sendirian, dan karena banyak nyamuk di sana, kami beli anak-anak sekolah kita itu membeli minyak obat nyamuk yang minyak gitu loh, yang kalau kita semprot itu udah minyak tuh di lantai, karena banyak sekali nyamuknya. Ada suara itu, karena saya merasa bersalah sekali, nggak enak banget. Setiap ada orang yang datang menjenguk selalu nanya siapa yang bawa. Setiap ada orang yang datang menjenguk datang lagi. Memang gimana ceritanya? Belum lagi. Kamu bukan salahnya. Makanya sejak itu saya punya suatu keputusan dalam hati. Siapapun kalau ada orang-orang yang lagi punya masalah, saya nggak mau lagi berkata-kata seperti itu. Lebih baik hibur aja. Usah bilang kayaknya kamu bukan salah deh. Kayaknya kamu salah deh. Orang kalau orang yang salah udah terpuruk banget kepada saudara. Jika kata-kata itu sangat menekan saya dan tiba-tiba ada satu suara, udah minum aja itu. Bagi itu. Tapi Roh Kudus yang ingatkan, ada rasa takut akan Tuhan yang muncul. Bahwa itu adalah tindakan yang salah. Sehingga saya mengundurkan niat saya itu. Saya berpikir biarinlah orang yang menghakimi saya seperti apa silakan. Nah tapi pada saat Yudas, kenapa tidak? Ada. Yang kalau kita berpikir kalau ada suara seperti itu, sama seperti Petrus yang akhirnya bertobat, sama seperti Paulus yang akhirnya bertobat. Itu jadi perenungan bagi kita. Dan saya berpikir, apakah Yudas karena dia jahat, dia hidup bersama dengan Tuhan. Nah, di situ poin itulah yang mau saya katakan. Orang yang di dalam dosa sekalipun bisa melakukan mukjizat. Karena kalau bicara mukjizat itu kehendak Tuhan, bukan hanya buatan diri. Orang yang dalam sulung sekalipun bisa melakukan mukjizat. Maka kalau bagi saya mukjizat itu bukan suatu hal yang aneh. Seorang musyidir yang di depan pada saat orang-orang dilawan itu belum tentu karena dia ini mau berdosa semuanya pun. Kalau memang Tuhan ingin melawan umatnya, bisa. Karena juga salah satu dari murid Yesus yang melakukan mukjizat-mukjizat, betul? Jadi hal itu mengubah cara pandang saya pada saudara.
Jadi saya mulai menanamkan dalam diri saya bahwa tidak bisa iman tanpa perbuatan. Kalau kita baca ayat 14, saya bacakan lagi ya. Apakah gunanya, Yakobus tadi pasal kedua, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal dia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanan sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanmu dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan itu juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Aku bangganya percaya kita cuma punya satu Tuhan. Siapa juga tahu, tapi dia nggak peduli. Kita kembali merayakan Paskah, saudara. Kita tahu bahwa Yesus itu datang ke dunia. Kita tahu bahwa Yesus memberikan hidupnya. Ada yang mengatakan bahwa dia mengosongkan dirinya, ya. Pada saat Yesus berkata seperti itu, apa sih maksudnya dengan mengosongkan dirinya? Bukan dia tiba-tiba jadi kosong, bukan tiba-tiba dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita bisa jadi kaya, dia tiba-tiba jadi miskin. Tetapi dia menolak, dia menepis segala kemuliaan yang memang harus dia miliki, segala kekayaan yang memang harus dia miliki, segala kemasyhuran yang harus dia miliki. Dia tolak semuanya. Dan dia lahir ke dunia untuk menjadi anak manusia yang sama dengan kita. Tetapi anak Tuhan zaman sekarang, di saat pilihan Tuhan di dalam diri kita tidak mau tolak itu. Saya mengilustrasikan seperti ini. Kita hidup di dalam zaman kita sekarang itu, saudara. Banyak sekali kita itu hidup dalam Tuhan ingin berkati. Dan saat kita diberkati, saya pernah aja lah diberkati. Walaupun saya kadang bagi saya bukan untuk kekayaan ya, diberkati itu bukan untuk kekayaan. Saya kemarin dari Tanjung Pinang, ya. Saya dari Tanjung Pinang, saya diundang oleh Bapak Pendeta Fransiskus Irwan Wijaya. Saya pernah di sana, dan saya berkati, saya nggak ketemu sama dia. Ya. Dan pada saat ini teman-teman, saya mau saksikan pada saat saya bisa pada di sana, saya itu berkata waktu lagi ibadah di Barang siang, saya katakan bahwa Tuhan, saya mau bawa ini jadi guru saya, dan saya jadi muridnya. Tahu kenapa? Karena pada saat dia berkhotbah ada satu kata yang keluar. Di dalam gereja saat ini ada mafia rohani. Saya shock. Wah, ini sekali sebenarnya. Saya cukup keras ya kalau berbicara, banyak orang yang nggak suka sama saya kalau saya berbicara firman Tuhan. Apalagi orang yang kaya, apalagi orang yang ingin kaya, pasti nggak suka. Tapi saya nggak pernah terlintas ada kata-kata mafia rohani. Sehingga waktu itu saya berkata, Tuhan, saya mau bawa menjadi guru saya, dan saya jadi muridnya. Guru saya ibadah, saya samperin ke itu. Pak, tadi saya doa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya mau bawa jadi guru saya jadi murid Bapak. Bapak mau nggak saya jadi murid Bapak? Maka dia bingung. Saya cerita. Oleh suatu hal, saya diundang dengan bilang, saya mau istri saya mau anak saya. Dan saya dapat banyak sekali pengajaran. Saya nggak ketemu sama beliau. Tapi kalau mau dikatakan apakah saya mendapat sesuatu sama seperti saya seorang murid, dapat. Saya nggak malu saya jadi murid beliau. Padahal saya diundang ke sana untuk memberitahu beliau tentang suatu pelayanan. Tapi saya memposisikan diri saya sebagai murid. Saya nggak bangga dengan pelayanan dari Tuhan beri guru di sini. Saya sudah beberapa kali bilang sama teman-teman, anggap pelayanan itu nol, supaya kita terus belajar terus. Ya. Dan waktu saya ketemu sama beliau,
Saya nggak ketemu sama beliau, saya ketemu sama murid-muridnya. Mereka bilang gini, saya kutip ya, mungkin kalau Bapak bisa mendengar, puji Tuhan. Di dalam pelayanan jangan ingin kaya. Kalau ingin kaya, jadi pengusaha. Kalau ingin kaya, wira swasta. Dan waktu saya dengar begitu, itu bukan satu hal yang biasa ya. Yalah, apa sih istimewanya kata-kata itu, kita semua udah tahu, walaupun prakteknya tidak seperti itu. Saya ketemu sama beberapa full-timernya. Saya lihat, saya amati, saya ngobrol. Luar biasa. Militansinya luar biasa. Misionaris penginjilan terus kemana-mana. Belum sempat resign sampai kondisi ginjal tinggal 20% baru resign, tapi Tuhan kasih mujizat. Dan saya dapat dari murid-muridnya bahwa dia sama seperti burung Raja Wali yang mulutnya sudah tebal semua, harus cabutin dulu, harus riset dulu, diriset ulang dan sekarang naik lagi. Jujur saya bilang, luar biasa. Andai semua anak-anak Tuhan bisa paham akan hal itu, baik yang melayani maupun yang menjadi pengusaha, lawanan Tuhan itu pasti terjadi. Karena iman itu bekerja sama dengan perbuatan gitu. Sama Yesus imannya kepada Bapaknya, kepada firman dari Bapaknya bekerja sama dengan keputusannya untuk menolak. Bahkan sampai hari terakhir waktu di taman di Getsemani dia masih bisa menolak. Pada saat dia mengatakan, kalau boleh Tuhan, Bapa, kalau boleh lakukanlah. Tapi boleh, bukan kehendakmu, kehendakmu. Dia nolak. Kita bagaimana? Makanya kadang saya kemarin, Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Saya diajar, kami juga jadi berkat. Kami jadi berkat, saya hidup kami jadi berkat di sana. Saya mau kasih tahu ya, ada orang yang bangga dengan memujinya kepada Tuhan. Saya mau kasih contoh ya, main satu musik. Ku datang Tuhan, memberikan hatiku untuk menyembah-Mu, menaikkan syukurku. Lawatan-Mu menyembuhkan, lawatan-Mu memulihkan, membebaskan, mengangkat aku Tuhan, mengerti janji-janji-Mu, membebaskan tawanan-tawanan. Lawatan-Mu, kasih-Mu Tuhan, meneduhkan hatiku, membuatku merasakan kasih-Mu. Saya bisa menyerah, tapi saat saya mengetahui itu saya ada sembuh. Dan itu tidak akan mendatangkan arti apa-apa bagi saya, bahkan bagi keluarga saya juga. Tuhan baik. Tuhan butuh kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan butuh kita sebagai partner. Dia ingin meluruskan jalan kita. Dia ingin ingatkan kita kembali seberapa dalam kita jatuh. Simpel untuk mengukur. Saya kemarin baru ngomong sama teman-teman saya, untuk yang lain, tujuan hidupmu apa? Panggilan Tuhan dalam dirimu itu apa? Kalau sini ada yang bukan pelayanan, bukan full time, saya mau nanya, tujuan hidupmu itu apa? Saya nggak bilang di sini. Saya punya ada beberapa orang yang saya lihat di rumah. Ada yang tujuan hidupnya hanya untuk berusaha aja untuk keluarganya.
Tapi kalau setiap tahun seperti itu, apa nggak ada yang salah? Tapi kalau setiap tahun seperti itu, apa tidak ada yang salah? Sementara kita tahu bahwa berkat yang kita miliki itu juga menjadi cara kita untuk membuktikan iman kita kepada Tuhan. Makanya saya mengatakan, masih berani mengatakan kita akan selamat. Saudara sadar nggak sih suara rasanya? Nyata kemarin dengan Fatihah 27,7. Coba nggak sih pikiran saya sekarang? Karena memang dari bukan yang saya. Karena katanya lebih murah daripada kita berlari. Kemarin kakak saya juga habis dari Thailand. Kebayang? Kalau kita masih hidupnya kayak tadi saya bilang, Yerusalem terus tiba-tiba kita di hotel. Pada saat gempa itu, runtuh hotel itu, dan masuk berita 3.000, 5.000 dan kita salah satunya. Apakah kita kecil kayak gitu? Oh, wow, seperti ini. Ya kata Tuhan, mana buktinya? Buktinya kau tuh mengasihi itu mana? Bukti imanmu itu mana? Apa Tuhan lihat dari pujian tadi? Nggak akan dilihat, Bapak Ibu Saudara. Nggak dilihat. Bahkan mau puasa sekalipun, nggak akan dilihat. Kita dari Yesaya pasal 58. Ayat 6. Atau dari ayat 3, saya bacakan dengan cepat ya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasa engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat yang tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukendaki dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau, ini sikapnya ya, menundukkan kepala seperti gelaga, sepertinya alim banget, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sepertinya sederhana banget yang kelihatan dari kita. Sungguh-sungguh itu kan yang kau sebutkan berpuasa mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukendaki adalah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang yang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudara-saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil aku dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Dia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Cukup sampai di situ. Masih yakin? Kami lu mau semester. Sorry. Kami dulu pelayanan musik kesehatan. Sorry. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak mau ngomong teman-teman yang lain ya. Tapi saya dalam fitnah, keputusan pribadi sama Tuhan. Tapi saya juga benar-benar sungguh. Apa tidak ada manifest? Manifest. Apa tidak ada mujizat? Ada mujizat. Jadi sama seperti yang Paulus katakan, aku akan tunjukkan imanku melalui perbuatanku. Tunjukkan imanku melalui perbuatan. Ada juga orang yang berbuat baik kok. Saya memang nggak ke gereja, saya nggak ini, saya nggak. Tapi saya mau memperhatikan para pendeta. Saya nggak pernah ke gereja, tapi saya mau memperhatikan pendeta. Itu yang sama. Berhenti mau melakukan sesuatu, tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Dia nggak bisa. Dia nggak kenal Yesus. Tapi untuk orang-orang yang Yakobus katakan, aku tidak akan memperkatakan imanmu, tapi akan tunjukkan imanmu dengan perbuatanmu.
jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Waduh saudara. Maka tadi saya katakan, waktu saya katakan minta dunia, saya katakan seperti itu, sama. Saya akan selalu mengingatkan, maaf dalam satu ruangan banyak yang gak selamat. Biarin saya benci orang, biarin kan disukai orang. Tapi tujuan saya itu untuk mengingatkan paling tidak kita cross check diri kita. Ada di mana posisi kita? Apakah kita ada di posisi yang tadi, yang hanya ibadah cuma asal-asalan aja, yang cuma ibadah cuma ya cuma ibadah. Oh Tuhan, ya Tuhan, ya sudah, aku sudah main, ya sudah. Dan habis itu kita menjalani kehidupan kita tidak ada peduli dengan apapun juga. Kita hidup seperti di jalan tol yang lancar, yang enak, yang mewah, dan kita kencang terus jalan, dan kita berhenti cuma di rest area, dan di rest area itu kita hanya berhenti untuk memuaskan daging kita. Kita lapar, kita haus, atau kita membawa air kecil, tetap tentang diri kita. Tapi sadar nggak bahwa jalan menuju surga itu bukan jalan tol, tapi jalan yang lurus dan panjang dan ada kelok-keloknya. Dan di setiap jalan itu kita akan menemui banyak orang. Dan apakah kita di situ mau berhenti atau tidak? Orang yang saya lihat sekarang kebanyakan tidak mau berhenti, Bapak Ibu Saudara. Tidak mau berhenti. Gaspol. Tapi ada firman Tuhan katakan, ada jalan yang di sana lurus, tapi ujungnya menuju maut. Dia gas dengan kencang saja, ini jalan tol gua, ini hak gua, ini berkat gua, ini hasil dari ketaatan gua selama ini. Apa bedanya sama orang Farisi kalau kayak gitu? Orang Farisi berdoa, Tuhan, aku tidak seperti pemungut cukai itu, aku tidak seperti orang berdosa itu, aku tidak seperti ini. Apa bedanya? Lebih berat kita, karena di kita itu kita sudah mengalami terang, kita sudah mengalami namanya kasih Tuhan, kita sudah mengalami namanya Roh Kudus. Orang Farisi tahu sampai sekarang belum. Jadi kalau mereka bodoh, biarin mereka bodoh. Kita harus tidak bodoh. Kalau masih jauh dari tertawa, ya saudara, jauh dari tertawa. Tapi saya pikir biarkan kita nggak usah tertawa lah. Memang kita lihat hidup kita. Terus saya terkecoh, saudara, jangan terkecoh sama mamon, hati-hati sama mamon, hati-hati. Emang gampang Yesus menolak itu? Saya diskusi sama anak saya. Karena gampang anak saya. Kalau menurut saya, Yesus itu dia menjadi Tuhan pada saat melakukan mukjizat. Menurut saya, bukan doktrin. Hasil menurut saya. Pada saat Yesus dicoba oleh iblis, jadi dia menjadi Tuhan di situ. Dia menjadi manusia. Jangan pikir dia bisa menolak tawaran iblis yang tinggi itu karena dia Tuhan. Tidak. Dia menjadi manusia di situ. Bagi saya dia menjadi Tuhan saat dia membuat mukjizat. Jalan di atas air, dia mengubah air menjadi anggur, dia menyembuhkan orang. Sesudah itu dia kembali menjadi manusia. Jadi pada saat dia menolak segala apapun yang harusnya dia terima, itu nggak mudah. Saya pernah menolak Bapak Ibu Saudara. Suatu saat kami ada tanya Kopeng waktu itu. LK ikut pada saat itu, ada namanya Darwin, ada namanya Andreas. Saya lupa, pada saya seorang aku. Waktu itu ada cerita anak muda. Dan cerita anak muda itu mereka hidup di tenda gitu. Kami disediakan hotel. Saya ingin bergaul sama anak-anak yang di tenda itu. Saya pikir enak ya, ternyata dia sesuai dengan ekspektasi saya. Ternyata lapangan itu tidak ada pohon. Jadi siang masih minta ampun loh Bapak Saudara. Dan malamnya dinginnya minta ampun. Jadi waktu itu Elka nggak kuat. Ya, dia waktu itu masih baru lumayan. Ya, sempat ada pemikiran dari kami untuk mendatangi panitia, boleh nggak kami di hotel itu? Di hotel itu ada kolam renang, kamar enak. Tapi pada saat itu panitia bilang, oh udah nggak bisa gitu. Karena udah ditolak, jadi kamar itu nggak bisa dipakai lagi. Kalau sekarang saya mau kasih tahu ada permainan juga ada panitia. Kalau pikir masa sih kita nggak bisa dapat ya. Cuma ya udahlah. Cuma pada saat itu saya jadi mikir ya, kalau Yesus nggak waktu dia menolak dia benar-benar bertahan gitu. Kalau saya sama teman-teman menolak usaha kami tinggal di sini aja, tapi akhirnya nggak kuat gitu. Akhirnya di tengah jalan boleh nggak kami tinggal lagi? Itu manusia. Hanya berdoa dari
penderitaan panas dan dingin begitu aja langsung ingin berpaling lagi. Tapi Yesus nggak seperti itu, saudara. Saya sekarang makin merenung. Apa sih tujuan Bapak Ibu Saudara sekarang? Apa sih? Tadi saya katakan ada yang di Yerusalem aja, tapi ada juga langsung di ujung bumi. Ya. Sibuk berbuat baik sama orang yang tidak dikenal, berbuat baik sama orang yang tidak ada hubungannya sama dirinya. Tetapi Yerusalem berantakan, keluarganya berantakan. Itulah kami bawa kemarin sama perkembangan di sana. Betapa bahayanya kalau semua itu ada, kita bisa melayani tapi keluarga kita hancur. Ya, kita bisa menjadi orang yang sepertinya rohani, sepertinya tahu firman, seperti jadi firman Tuhan, tapi keluarga kita berantakan. Itu banyak orang yang diutamakan keluar. Ya. Nanti anaknya bisa berkata, oh bapakku hebat sama orang tua, tapi di rumah kamu bukan siapa-siapa. Ada juga yang tadi di Yerusalem sudah nyanyi tahun demi tahun terus begitu aja. Tapi saya pikir, kok mereka ini nggak ada kepikiran ya? Satu-satunya dipanggil Tuhan, apa ceritanya kepada Tuhan? Pertanyaan yang paling serem mau saya tanya Tuhan, dari semua apa yang kuberikan kepadamu, Michael, apa yang sudah kau lakukan buat aku? Sebenarnya firman Tuhan sudah jelas katakan, barang siapa yang mengasihi orang yang paling hina ini, dia sama dengan menyayangi aku, betul tidak? Tapi fakta itu kan suka ditepis gitu. Sudah ditepis. Sudah jelas padahal. Saya berbicara seperti itu bukan dari orang di sini semua enggak, di luar masih banyak kok. Kami juga sampai saat ini masih sering sama istri saya, kami jalan-jalan, dia masak, istri saya masak, paling cuma 10 porsi. Habis itu jalan keliling. Ya kalau di sini udah jelas, bawa makanan kita keluar cari ada aja kok ketemu orang. Tapi saya nggak pernah dengar kesaksian itu dari orang-orang itu jarang sekali. Dan pada rekan saya berkata seperti itu, oh maaf itu nggak kepikiran bagi saya. Jadi kepikirannya apa? Kepikirannya apa? Karena saya katakan jangan terlalu percaya diri lah. Kalau kita pasti akan bersama dengan Tuhan. Bahkan kadang-kadang saya jadi tertawa sendiri kalau yang berkata bahwa kita kan akan duduk semeja sama Tuhan. Semeja. Nggak salah. Duduk bareng Yesus, bareng Paulus, Petrus, yang semuanya itu martir gitu, yang semuanya itu disiksa demi supaya imannya rontok tapi nggak yang rontok. Dan kita yang santai-santai, yang enak-enak, yang nggak pernah peduli sama orang susah, nggak pernah peduli sama kaum duafa, yang nggak pernah peduli sama orang yang butuh pertolongan, dan kita bilang kita mau duduk semeja dengan Yesus. Gimana ceritanya, bos? Kenapa ada tadi katakan iman yang sempurna? Saya mau kasih tahu, cuma iman sempurna yang bisa membuat kita sampai kepada Bapa. Artinya iman sempurna itu bukan kita sempurna, bukan iman kita itu disempurnakan oleh Tuhan. Kenapa disempurnakan oleh Tuhan? Dengan segala kekurangan kita, keterbatasan kita, Tuhan berkenan kepada kita. Kita itu tahu gimana menyenangkan hati Bapa, tapi kita punya kekurangan, kita punya kelemahan. Dia tahu, dia nggak pernah masalahkan itu. Nggak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu Saudara, nggak ada. Dia tahu kita lemah, dia tahu kita tuh kadang egois, dia tahu. Tapi yang penting hati kita tuh punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Sehingga kita selalu berusaha gitu tuh menjadi kepanjangan dari tangan kasih Tuhan. Dan dengan segala kekurangan kelemahan kita itu, kita disempurnakan oleh Tuhan. Dan itu menjadi pertemuan saya yang membedakan antara yang di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Kenapa yang satu melihat Yesus dia bertobat, kenapa yang satu bukannya malah bertobat, malah mencela-cela Yesus terus. Bagi saya, apabila saya dari sebelah Yesus, pasti saya merasakan sesuatu hadirat yang luar biasa dari kehadiran Yesus. Tebal banget pintunya. Jangankan dibuka, diketok pun nggak kedengeran, tebal banget. Dan yang lebih ironisnya, itu wajar orang berdosa, tetapi kita tebal banget padahal kita baca firman, kita ibadah, kita berdoa, kita menyembah, kita berpuasa, tapi pintu itu tebal banget sampai kita tidak bisa dengar lagi suara Roh Kudus. Oh, kita salah. Kita hidup itu masih syukur loh.
masih dapat kesempatan. Tapi sekarang kita nggak tahu berapa lama lagi kesempatan itu masih ada. Saya kadang heran gitu, Tuhan benar yang dikatakan dalam kitab ya. Kalau sama Paulus mengatakan, maaf kalau saya salah ya. Pada waktunya nanti orang akan mengundang pembicara rohani hanya untuk menyenangkan telinga mereka saja. Dan saya mengambil keputusan, biarin saya dipuji orang, biarin saya disukai orang. Saya bukan anti kaya, bukan. Walaupun saya dalam hati saya, kalau saya berkata saya nggak minta kaya, tapi saya minta cukup aja. Tapi saya ingin ngasih tahu, sadar nggak sih bahwa kekayaan itu bisa menjadi benefit kita, tapi bisa juga menjadi serangan bagi kita. Dan kekayaan kita bisa melakukan banyak hal untuk kerajaan Allah. Itu bisa menjadi kelebihan bagi kita dibandingkan orang yang tidak punya kekayaan sama sekali. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, kekayaan itu bisa menjadi serangan bagi kita. Karena sebenarnya orang yang kita miliki itu harus kita tonjolkan pada dalam Tuhan. Makanya saya katakan selalu, saya bilang, yang penting kamu ngerti tujuan hidupmu. Apa tujuan hidupmu? Puji Tuhan. Dari anak saya, karena saya sempat salah dalam mendidik anak saya, dia kehilangan empati pada orang-orang. Tapi kemarin diskusi terakhir, paling malam waktu malam yang terakhir, dia sampai nangis bilang, akhirnya aku bisa mengerti sekarang. Aku bisa merasakan lagi empati itu. Mengenai orang-orang yang depresi. Kita ada orang depresi, apakah kita lakukan usaha buat? Tidak itu. Sampai saya katakan kepada anak saya, kenapa depresi? Oh, sudah depresi. Aku tidak tahu mana yang harus kupilih. Satu sisi tidak ingin bersama dengan Tuhan, tapi satu sisi tidak tanggung jawab di dunia. Aku tidak tahu mana yang harus kupilih. Petrus sudah depresi, Yesus sudah depresi, Yudas sudah depresi. Tapi Yudas salah memilih cara. Kalau itu apa artinya, Bapak Ibu Saudara? Cek lagi diri kita, cek lagi iman kita, cek lagi. Jika kita nanti pulang dari rumah ini, saya nggak tahu apakah kita masih ada atau tidak. Apapun bisa terjadi dengan kehidupan kita, saudara. Apapun bisa terjadi. Ya, nggak ada sedikit pun kemampuan kita untuk menghalangi itu terjadi. Mau kita doa, mau kita tadi, kalau memang itu waktunya pasti akan terjadi. Paling tidak saya sudah mengatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah melakukan bagian saya untuk mengingatkan selalu. Ya, saya nggak bisa lebih banyak daripada Bapak Ibu Saudara, tapi saya bisa melakukan lebih banyak lagi kalau kita masuk di sini dari video YouTube atau di IG atau di mana. Saya ini menjadi satu sebagian kecil yang akan selalu mengingatkan ya, bahwa jiwa itu adalah yang paling berharga. Tidak ada yang lain lebih berharga daripada itu. Ya, gak ada artinya berkat, gak ada artinya kesuksesan kalau jiwa kita hilang. Gak ada artinya investasi yang begitu banyak, gak ada artinya deposito kita yang lebih banyak, gak ada artinya segala aset-aset yang begitu banyak kalau kita kehilangan nyawa kita, kehilangan jiwa kita. Jangan mau tertipu, jangan mau terkecoh. Semakin giat, waktu-waktu ini semakin dekat. Baik secara kita pribadi, maupun nanti secara umum, secara nasional. Amati situasi-situasi yang terjadi saat ini. Situasi yang ada di dunia atau di Indonesia sekarang. Boleh itu membuat kita terus semakin sadar diri itu tidak lalai, itu tidak lengah, tapi itu selalu berjaga-jaga. Tambah terus kesungguhan kita. Sama seperti Paulus yang ingin mengenal Dia, belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Suruh Dia masuk dalam hati kita. Kita masuk dalam Tuhan. Aku sudah menyampaikan Tuhan. Aku tahu itu tidak enak bagi daging kamu. Dan aku tahu itu sudah tidak suka.
Tapi biarlah firman yang benar-benar ada itu benar-benar masuk merobek diriku dan merobek semua orang yang ada di sini, Tuhan. Saudara-saudara kami, tusuk lebih dalam lagi, Tuhan. Tusuk lebih dalam lagi dalam firman, Tuhan. Supaya kami menyadari, Tuhan, bahwa Engkau datang bukan untuk memberkati, Engkau datang bukan untuk membuat kami sembuh, Engkau datang bukan untuk membuat kami meraih apa yang kami cita-citakan. Kau datang bukan untuk yang lain. Paling utama kau datang adalah untuk menyelamatkan kami. Karena kau tidak akan menyasar. Kau akan bisa mengerti dalam itu, Tuhan. Kasih sempurna hati yang mulia, hati yang mulia. Kita sedang mengalami namanya Paskah. Bandingkan perbuatan Yesus, nilainya, nilai dari perbuatannya. Dia melakukan itu buat kita. Dia mengajar buat kita. Dia menasihati buat kita. Dan dia mati buat kita. Dia menderita. Dan sekarang bandingkan diri kita sendiri. Nilainya. Apa yang kita dapat? Pasti kamu berusaha dengan siapa? Kalau kamu berhatimu sana, pasti kamu berusaha dengan siapa? Kalau kamu berhatimu, pasti kamu berusaha menangi. Apa yang sudah kita lakukan sekarang ini? Dari kemarin hingga saat ini, dengan segala pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Apa yang Tuhan rasakan dalam kita? Apakah dia tertawa? Apakah dia sedih? Apakah dia bahagia? Apakah dia kecewa? Apa sih yang sangat paling berharga dalam hidup kita? Kalau kita sama kata Tuhan, sadar nggak bahwa kita sudah mengutarakan kebohongan? Kalau ternyata memang dalam pikiran kita memang tentang Tuhan. Kalau memang kita sekarang masih suka memandang sesama kita dengan rasa yang remeh,
kita, bukan. Hubungan belum. Itu nanti. Tapi kalau sekarang ini masih memberikan suatu kesempatan kepada kita untuk melihat diri kita dari kacamatanya Tuhan. Supaya kita nanti keluar dari ruangan ini, kita kembali ke keluarga, besok kita kembali ke rutinitas kita menjadi orang yang berbeda. Kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita pasti akan jadi luar biasa. Pasti akan ada perubahan dalam hidup kita, perubahan dalam cara berpikir kita, perubahan dalam cara pelayanan kita, perubahan dalam cara berbisnis atau bekerja kita, perubahan dalam cara bergaul kita. Mulai nanti kita akan melihat mana yang benar-benar berarti dan mana yang tidak berarti. Kita akan mudah melihat itu bahwa ada yang sia-sia dan ada yang tidak sia-sia. Pada Tuhan menerangi hati kita, pasti kita akan mencapai taraf itu. Kalau kita masih belum bisa melihat itu, saya mengatakan, memohonlah kepada Allah masih tetap diberikan kesempatan. Kalau diberikan kesempatan lagi Tuhan, masih belum mengerti, masih bodoh Tuhan, masih gampang kalah dengan ego Tuhan, masih gampang menyerah dengan daya dunia Tuhan. Oh Tuhan, ajarkan, berikan kesempatan lagi, beri kesempatan lagi. Aku mau berubah. Yang penting mau berubah Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini adalah malam pertemuan kami, supaya kami benar-benar siap karena waktunya untuk lagi semua apa yang boleh kepada kami harus siap. Tuhan telah memberikan sesuatu keahlian bagi kami dengan segala kekurangan-kekurangan kami. Dekati setiap kami semua yang dalam firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang terbesar